Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilakan. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau minta cek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk Herlina Wulandari hadir? Hadir, Kak. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi, kemudian fungsi dasar sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi, dan contoh-contoh sistem operasi berbasis GUI. Baik, sistem operasi adalah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Ada dua macam sistem operasi. Yang pertama ada CLI. CLI itu berbasis perintah-perintah untuk menjalankannya, seperti kayak Linux. Kemudian, saya akan membentuk sebuah kelompok kecil. Di sini ada 4 orang, jadi saya akan buat 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 2 orang. Baik, materi pada pagi hari ini memahami prosedur instalasi sistem operasi berbasis GUI untuk kelas 10 dasar. Nah, untuk pengertian sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Kita lanjut ya. Untuk fungsi dasar sistem operasi. Nah, sistem operasi juga memiliki fungsi. Kemudian, sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta para pengguna. Jenis-jenis sistem operasi. Nah, banyak banget jenis sistem operasi yang bisa digunakan. Contohnya ini, POSIX, Unix, MS-DOS, MS Windows, Linux, dan lain-lain. Untuk sistem operasi berbasis GUI. GUI atau singkatan dari Graphic User Interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi. Persyaratan hardware. Jadi, ketika kita menginstal sistem operasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi laptop atau perangkat keras yang kita miliki. Cocoknya itu memakai sistem operasi yang seperti apa. Media yang dibutuhkan untuk instalasi Windows 7. Nah, untuk melaksanakan instalasi sistem operasi, tentu dibutuhkan master program Windows. Jadi kita harus punya ISO-nya, ISO Windows. Kita mau instalasi Linux atau Windows 7, 8, 10, itu kita harus mempunyai ISO atau master program. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi setiap kelompok dan mencatat hasil diskusi kalian masing-masing. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi dasar sistem operasi yaitu 1. Perangkat keras, 2. Program aplikasi, 3. Sistem operasi, 4. Pengguna. Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang dioperasikan melalui tatap muka dalam bentuk grafis, contohnya Windows. Windows dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 mungkin bisa dipaparkan hasil diskusinya. Sistem operasi adalah sarana yang penghubung antara di pengguna dengan apa yang digunakannya. GUI pertama kali dikembangkan oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center pada tahun 70-an. Saat ingin menginstal sebuah sistem operasi, harus ada minimal yang dibutuhkan suatu hardware atau spesifikasi yang mampu untuk menjalankan suatu sistem operasi.
Saat instalasi yang dibutuhkan antara lain master program yang sudah ada di CD atau Rufus pada flash disk. Untuk kalian yang belum paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan atau ada yang mau bertanya mengenai materi pada pagi hari ini. Saya Kak, izin bertanya. Spesifikasi laptop yang memiliki RAM 4 GB, HDD 1 TB, dan prosesor Core 5 itu cocoknya menggunakan sistem operasi Windows versi berapa ya Kak? Jadi, berhubung spesifikasinya itu tinggi, jadi dapat memungkinkan untuk kita instalasi sistem operasi Windows yang paling terbaru. Jadi kayak Windows 10 atau Windows 8. Tapi saya menyarankan sebaiknya untuk memakai Windows 10 yang terbaru. Saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada materi pagi hari ini. Jadi, sistem operasi adalah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Tadi ada dua macam sistem operasi. Ada sistem operasi CLI dan sistem operasi GUI. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya umumkan di grup WA materi apa yang akan kita bahas di minggu depan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih ya buat teman-teman ya.